Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali di channel Nerli Adria Sinaputar. Pada video berikut, materi yang akan kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Faktor yang pertama adalah usia. Asupan cairan individu itu sangat bervariasi berdasarkan usia. Nah, dalam hal ini, usia berpengaruh terhadap proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Bayi dan anak di masa pertumbuhan memiliki proporsi cairan tubuh yang lebih besar dibandingkan pada orang dewasa. Karenanya, jumlah cairan yang diperlukan dan jumlah cairan yang hilang juga lebih besar dibandingkan pada orang dewasa. Besarnya kebutuhan cairan pada bayi dan anak-anak juga dipengaruhi oleh laju metabolik yang tinggi serta kondisi ginjal mereka yang belum atur dibandingkan ginjal orang dewasa. Maksudnya, ginjal pada anak tersebut belum berfungsi dengan baik. Nah, kehilangan cairan dapat terjadi akibat pengeluaran cairan yang besar dari mana? Dari kulit dan pernapasan. Pada individu lansia, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit sering disebabkan oleh masalah ginjal atau pada gangguan pada ginjal. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas hidup seseorang itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Aktivitas menyebabkan peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan peningkatan keluaran cairan melalui keringat. Jadi, dengan demikian, jumlah cairan yang dibutuhkan juga meningkat. Selain itu, kehilangan cairan yang tidak disadarin atau yang sering dikenal di dunia keperawatan atau di dunia medis adalah insensible water loss atau IWL. Nah, ini juga mengalami peningkatan laju pernapasan dan aktivitas kelenjar keringat. Kemudian yang selanjutnya adalah iklim. Normalnya iklim individu yang tinggal di lingkungan yang iklimnya tidak terlalu panas tidak akan mengalami pengeluaran cairan yang ekstrim dari mana? Dari kulit dan pernapasan. Dalam situasi ini, cairan yang keluar umumnya tidak dapat disadarin atau yang sering disebut dengan IWL. Besarnya IWL pada tiap individu sangat bervariasi, dipengaruhi oleh faktor suhu lingkungan, tingkat metabolisme, dan usia. Kemudian bisa dilihat juga pada individu yang tinggal di lingkungan yang bersuhu tinggi atau di daerah dengan kelembapan yang rendah akan lebih sering mengalami kehilangan cairan dan elektrolit. Nah, demikian pula pada orang-orang yang bekerja berat di lingkungan yang bersuhu tinggi. Biasanya mereka dapat kehilangan cairan sebanyak 5 kali atau 5 kali lipat dari orang biasa. Nah, ini keluarnya melalui apa? Melalui keringat. Umumnya, orang yang biasa berada di lingkungan panas akan kehilangan cairan itu lebih kurang 700 mili per meter saat berada di tempat yang panas. Sedangkan orang yang tidak berada di lingkungan panas dapat kehilangan cairan itu sekitar 2 liter per jam. Kemudian selanjutnya adalah diet. Nah, seseorang yang diet itu memiliki pengaruh terhadap asupan cairan dan elektrolit. Jika asupan makanan tidak seimbang, tubuh berusaha memecah simpanan protein dan terlebih dahulu memecah simpanan lemak dan glikogen. Kondisi ini menyebabkan penurunan kadar albumin. Kemudian yang selanjutnya, stres. Seseorang yang dalam kondisi stres berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme seluler, peningkatan konsentrasi gula darah, dan glikolisis otot. Mekanisme ini mengakibatkan retensi air dan natrium. Nah, di samping itu juga stres juga menyebabkan peningkatan produksi hormon antidiuretik yang dapat mengurangi produksi dari urin. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyakit. Kondisi sakit sangat berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Misalnya
trauma seperti pada luka bakar akan meningkatkan kehilangan cairan yaitu melalui IWL. Kemudian penyakit ginjal dan kardiovaskuler itu sangat mempengaruhi proses regulator keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Kemudian berikutnya tindakan medis. Nah, hal ini bisa kita lihat dari beberapa tindakan medis itu dapat menimbulkan efek sekunder terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Tindakan penghisapan cairan lambung dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalium. Kemudian yang selanjutnya adalah pengobatan. Penggunaan beberapa obat seperti diuretik maupun laksatif secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kehilangan cairan dalam tubuh. Akibatnya terjadi defisit cairan tubuh. Nah, selain itu juga penggunaan diuretik menyebabkan kalium natrium sehingga kalium natrium dapat meningkat. Nah, penggunaan ini akan menyebabkan kehilangan natrium sehingga kadar kalium akan meningkat, yang mana penggunaan korsikoid dapat juga menyebabkan retensi natrium dan air dalam tubuh. Kemudian yang terakhir adalah pembedahan. Pasien yang mengalami pembedahan biasanya berisiko tinggi mengalami keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, beberapa klien dapat kehilangan banyak darah selama proses operasi berlangsung, sedangkan beberapa klien justru mengalami kelebihan bebas cairan akibat asupan nutrisi. Nah, nanti hal ini bisa kita lihat tergantung kepada penggunaan cairan intravena selama pembedahan atau adanya sekresi dari hormon yang khususnya itu ADH selama masa stres akibat obat-obatan anestesi. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang materi ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya.